Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap kuat di dalam perlindungan Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada saat ini mari kita membuka di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 sampai 46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita lanjut di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Saudaraku yang terkasih, pada saat ini mari kita belajar sebuah tema, yaitu belajar menjadi taat dalam segala situasi. Belajar menjadi taat dalam segala situasi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, manusia memang tidak ada satupun yang terhindar dari sebuah pencobaan, dari sebuah masalah, dari sebuah tantangan di dalam hidup ini. Tidak ada satupun manusia yang dapat terlewati dengan hal itu, Bapak Ibu. Semua manusia pasti pernah mengalami hal di mana keadaan yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi saat ini mari kita belajar bagaimana kita harus taat. Mengapa kita harus taat di dalam kondisi apapun kepada Tuhan? Dan apa yang menjadi buah dari ketaatan itu? Pertama sekali, setelah kita membaca di dalam Lukas tadi Bapak Ibu, di mana Lukas menuliskan sebuah konteks di mana Yesus sebelum ia disalib, ia terlebih dahulu pergi ke sebuah taman yang sering kita dengar atau kita tahu, Taman Getsemani. Disitulah Yesus berdoa. Dan di situ Yesus benar-benar mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan ketakutan
yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama kita lihat dari ketaatan seorang Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu merendahkan diri. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah pribadi pencipta langit dan bumi. Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Tetapi ia merendahkan dirinya dengan menjadi manusia. Seperti yang kita baca di dalam Filipi tadi Bapak Ibu. Di dalam Filipi di situ dikatakan di ayat Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini satu ketaatan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada hidup manusia, bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa, dia adalah pribadi yang tidak terbatas itu menjadi manusia yang sangat terbatas. Dia adalah Allah yang tidak bisa diikat oleh apapun, tetapi ia masuk ke dalam kehidupan manusia sehingga terikat oleh waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah menjadi manusia, memang ini adalah salah satu tema yang masih terus diperdebatkan di dalam setiap agama-agama, bahkan kita kekristenan sekalipun. Masih banyak orang yang masih belum percaya atau tidak percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang hidup di dalam dosa, mustahil akan mampu menerima setiap apa yang dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Sampai saat ini ada begitu banyak polemik yang terjadi di dalam dunia teologi. Banyak orang berkata tidak mungkin Allah menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih, yang tidak mungkin itu adalah jika manusia menjadi Allah. Itu adalah hal yang mustahil ketika manusia menjadi Allah. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, itu bukan sesuatu hal yang mustahil bagi dia. Karena dia adalah Allah yang tak terbatas. Dia adalah Allah yang berkuasa, mampu melakukan segala sesuatu apa yang ia mau Bapak Ibu. Dan di sini Allah merendahkan diri dengan menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yaitu ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun ia takut, ia tetap taat. Jika kita melihat di dalam Lukas tadi, dalam Lukas 22 ayat 44, firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, di situ ia melihat, di situ dia tahu bahwa tiba saatnya bagi Allah menyelamatkan manusia dari dalam dosa. Tiba saatnya dia harus menanggung kemarahan Allah atas dosa-dosa manusia. Ketika ia di Taman Getsemani, disitulah akhir di mana dia bersama-sama dengan para muridnya. Di Taman Getsemani adalah sebuah keadaan yang begitu mengerikan bagi dia. Ketika dia melihat ke depan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Di situ dikatakan Yesus secara manusia ia sangat ketakutan. Dan ketakutan yang dialami oleh Yesus Bapak Ibu bukan ketakutan yang biasa. Bahkan ketakutannya itu
dikatakan sampai peluhnya itu menjadi darah, atau keringatnya di dalam ketakutannya itu menjadi darah, Bapak Ibu. Bayangkan sampai di mana ketakutan kita dalam hidup ini. Karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan Allah. Yesus tahu bahwa setiba saatnya dia akan berpisah dengan Allah dan akan menerima hukuman yang begitu mengerikan atas dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia tetap taat. Firman Tuhan dikatakan di ayatnya yang 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Ini sebuah permintaan yang sangat-sangat mengesankan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami sebuah keadaan yang begitu down, atau satu keadaan, satu pergumulan yang begitu luar biasa kita pergumulkan dalam hidup kita, dan seperti yang Yesus katakan kepada Bapa ketika dia berdoa, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kalanya kita mengalami hal yang sama. Ketika ke depan kita melihat sebuah masalah yang akan menimpa kita, pasti kita berdoa, "Tuhan, jangan, kalau bisa Tuhan, jangan sampai saya menghadapi masalah yang begitu besar itu. Saya tidak mampu menanggungnya." Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Ia mengalami sebuah keadaan yang begitu jatuh. Dan dia berdoa kepada Bapa, "Bapa, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripada aku." Karena ia tahu Bapak Ibu, ke depannya akan ada masalah yang menanti dia. Akan ada penghukuman yang sedang menanti dia. Tetapi Bapak Ibu, hal yang luar biasa dikatakan di sini, di situ dikatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang jadi atas diriku." Tuhan Yesus memberikan kita contoh bagaimana kita harus berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus ingin hukuman itu lalu daripadanya. Tetapi ia berkata, "Jangan kehendakku-lah yang jadi ya Bapa, tetapi biarlah kehendakmu itulah yang jadi atas diriku." Ketaatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita di dalam keadaan yang begitu menakutkan atas dirinya Bapak Ibu, ia menjadi contoh teladan bagi kita. Ia tetap taat. Ia tetap mau mengikuti apa yang dikehendaki Bapa atas dirinya. Dan ketaatan yang ketiga, yaitu menerima hukuman yang begitu mengerikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus setelah selesai berdoa di Taman Getsemani, di situ para orang-orang, para imam besar pada saat itu datang dan menangkap Yesus pada saat itu. Bahkan mereka membawa prajurit untuk menangkap dia. Dan disitulah dimulai penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika ia ditangkap, ia diperhadapkan dengan persidangan mahkamah agama pada saat itu. Dan satu malam itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada saat itu tidak makan dan minum sepanjang malam dia diadili di bait Allah. Dan esoknya dia akan disalib. Ini keadaannya begitu mengerikannya dialami Tuhan kita.
Tetapi firman Tuhan tadi berkata di dalam Filipi, di dalam rupa manusia, ia taat menerima hukuman, taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Ia tidak lari dari misi Allah. Dia tidak lari dari masalah itu. Ia tidak lari dari keadaan situasi yang begitu mengerikan di dalam kehidupannya. Tetapi ia memberikan kita teladan iman yang ia tinggalkan bagi kita, taat sampai mati. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, taat sampai mati adalah salah satu pergumulan di dalam kehidupan kita bersama. Terkadang di dalam ketaatan kita seringkali lalai di dalam kebenaran firman Allah. Kita seringkali melawan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi ketaatan kita di dalam firman itu diukur ketika kita taat sampai akhirnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ketika Yesus telah mati di atas kayu salib, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepada dia. Dia menyelesaikan misi penyelamatan manusia itu. Sehingga saya dan saudara, setiap orang yang percaya kepada dia tidak lagi memperoleh hukuman. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengambil hukuman itu karena kita manusia yang berdosa. Tetapi Bapak, Ibu, apa yang menjadi buah dari ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika Tuhan kita Yesus Kristus taat kepada firman itu, taat kepada Allah, apa yang menjadi buah dari ketaatnya itu, Bapak, Ibu? Yang pertama sekali yaitu kuasa maut dikalahkan. Ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, maka maut adalah suatu kuasa yang berkuasa atas kehidupan manusia. Ketika saya dan saudara tidak percaya kepada Yesus, maka maut adalah yang menjadi tuan atas hidup kita. Ketika saya dan saudara tidak percaya kepada Yesus, belum percaya kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang dibawa kuasa kendalinya maut. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Rasul Petrus, Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, di situ dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Paulus menantang maut yang berkuasa atas kehidupan manusia berdosa. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yesus telah mengalahkan maut ketika ia bangkit di dalam kehidupan orang mati. Ketika ia bangkit di dalam kuburan, Bapak, Ibu, menandakan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan menandakan bahwa Yesus telah bangkit dan memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Itu buah ketaatan yang pertama diberikan kepada kita, Bapak, Ibu, yaitu kuasa maut itu dikalahkan. Tidak ada satupun manusia yang bisa keluar daripada kuasa maut jika tidak percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya yang mengalahkan kuasa maut itu, Bapak, Ibu. Yang kedua yaitu
buah dari ketaatan dari Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang telah menang atas maut. Kita adalah orang yang telah menang atas kematian yang kekal. Karena kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus telah mengalahkan maut itu Bapak Ibu, dan kita menjadi orang pilihan, kita percaya kepada Dia, maka kita ikut di dalam kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kuasa maut telah dikalahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemenangan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tidak bisa didapat di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya satu-satunya pribadi yang memberikan kita kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buah dari ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu manusia kembali kepada Allah. Kita bukan hanya sekedar diberi kemenangan, tetapi kita dikembalikan kepada Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengusir manusia dari hadapannya, dan manusia menuju kepada kebinasaan. Kengerian di dalam hukuman Allah Bapak Ibu, tidak ada bayangannya ketika kita mengalami sebuah tantangan di dalam dunia ini. Kemarahan Allah atas diri manusia tak terbandingkan ketika saya dan saudara sedang menghadapi sebuah persoalan. Tetapi ketika Yesus telah menang, ketika Yesus telah taat kepada firman Allah, akhirnya kita orang-orang berdosa dikembalikan kepada Allah. Kita yang telah dibuang di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita yang telah dibuang di hadapan Allah yang Maha Kuasa, akhirnya kita dikembalikan kepada Bapa di dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 26. Di situ dikatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatanmu itu. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian, supaya ia memberkati kita dan memimpin saya dan saudara kembali dari kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah diperbaharui di dalam dosa kita. Kita telah meninggalkan kehidupan yang lama yang membawa kita kepada kebinasaan. Maka Bapak Ibu, taatlah kepada firman Tuhan. Apapun keadaan yang engkau alami saat ini, taatlah. Taat dan tetap beriman, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam persoalan kita, di dalam tantangan iman kita. Karena pasti kita memiliki buah daripada ketaatan itu. Saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap tabah. Marilah kita tetap kuat menghadapi, menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Tak satu pun tahu kapan ia harus pulang ke rumah Bapa.
Tak ada satupun manusia yang tahu kapan dia harus kembali kepada Bapa. Tetapi apakah kita didapati di dalam ketaatan kita di dalam Tuhan Yesus? Percayalah Bapak Ibu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan kepada para muridnya ketika ia memberitakan bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini. Dan ia berkata, Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, dan aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, marilah tetap tabah. Marilah tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika saya dan saudara mengalami pencobaan itu yang begitu berat, firman Tuhan berkata, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang waktu-waktu yang telah kita lalui beberapa dekade, beberapa waktu yang lalu, memang membuat kita sangat terpukul Bapak Ibu. Ekonomi kita jatuh. Bahkan banyak orang yang mengeluh pada saat itu. Bergumul dan benar-benar bergumul kepada Allah. Karena kebutuhan kita sangat terbatas pada saat itu Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Keadaan semakin baikkah? Keadaan semakin burukkah? Tetapi firman Tuhan berkata, jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, di dalam keadaan yang sangat mengerikan ini, jangan sampai kita menjadi hamba uang, melakukan segala sesuatu demi kebutuhan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa karena kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi percayalah firman Tuhan ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu tetap taat kepada firman-Nya. Tetap taat kepada Tuhan Yesus. Meskipun saya dan saudara saat ini sedang terpuruk. Dan seperti ayat emas kita tadi Bapak Ibu, dalam Ibrani 5, 8-9, bahwa Yesus sebagai manusia, Dia sebagai anak, telah belajar menjadi taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga dari ketaatannya itu menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan iman dalam hidup kita. Bahwa ketika kita tetap taat menghadapi hidup ini, menghadapi setiap masalah, kita tetap taat kepada firman Allah, maka kita memperoleh buah yang baik. Ketika kita datang ke dunia ini,
ketika kita dilahirkan dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Dan ketika saudara kembali kepada Allah, dan kita juga tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini. Tetapi ketika Yesus datang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, atau ketika kita meninggalkan dunia ini, pertanyaannya, apakah kita didapatkan di dalam ketaatan kita? Apakah saya dan saudara tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus seperti ketaatannya Yesus, taat sampai mati? Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terus menguatkan kita Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia. Ketaatan kita kepada firman itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Pasti kita akan membawa keselamatan atas diri kita ketika kita tetap taat kepada firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Dan nyanyikan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga.